mengapa kehidupan kita, rezeki kita seret, rezeki kita sempit, hutang kita banyak, tidak pernah lunas-lunas teman-teman semua. Ini yang menjadi permasalahan kita, yang menjadi penyebab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Ceng Kurniawan. Terima kasih teman-teman yang selalu setia menemani saya di channel ini. Saya doakan semuanya dalam keadaan yang terbaik. Allah mudahkan segala urusannya. Allah berikan jalan keluar untuk setiap permasalahannya. Allah limpahkan rezeki dan kebahagiaan. Dan Allah panjangkan umurnya. Dan Allah ampuni semua dosa-dosanya. Dan Allah berkahi kehidupannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, perlu kita ketahui yang menjadi sebab terhambatnya rezeki seseorang, yang membuat sempitnya rezeki seseorang, yang membuat susahnya kehidupan seseorang, itu tidak lepas dari perbuatan dosa yang pernah dilakukannya teman-teman semua. Misalnya nih teman-teman, saat ini ada yang usahanya sedang tidak baik, atau ada yang bisnisnya tidak pernah berkembang, ada yang rezekinya sulit saat ini teman-teman semua, hutangnya banyak, amanahnya banyak, ke bank, ke rentenir, ke sana kemari teman-teman semua, banyak hutangnya, rezekinya pun seret, rezekinya pun sempit. Oke teman-teman, simak videonya sampai selesai. Insya Allah di video ini teman-teman akan mendapatkan jawaban mengapa kehidupan kita, rezeki kita seret, rezeki kita sempit, hutang kita banyak, tidak pernah lunas-lunas teman-teman semua. Ini yang menjadi permasalahan kita, yang menjadi penyebab sempitnya rezeki kita. Insya Allah kita akan temukan solusi di video kali ini. Simak baik-baik teman-teman semua. Sebelumnya, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, silahkan untuk meringankan tangan untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe. Tidak lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ketika saya upload video terbaru. Terima kasih. Dan juga teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin gabung di grup saya ada grup yaitu grup MOS, Miracle of Sholawat. Insya Allah teman-teman semua, silahkan yang mau gabung di grup MOS untuk menghubungi nomor pribadi saya, nomor WhatsApp saya teman-teman semua di 085 872 85 85 81. Insya Allah teman-teman kita sama-sama beri Allah sholawat, insya Allah gratis teman-teman semua. Berbicara tentang dosa teman-teman semua, dosa adalah suatu perbuatan yang apabila dilakukan itu akan mengundang azab, mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan teman-teman, ketika kita melakukan dosa, efeknya, akibatnya bisa kita rasakan juga di dunia sekarang saat ini. Bukan hanya kelak di akhirat, tapi di dunia sekarang bisa kita rasakan efek atau akibat dari perbuatan dosa kita. Misalnya teman-teman, efek dari dosa yang kita perbuat, yang kita rasakan di dunia ini, hidup kita terasa susah, banyak masalah, permasalahan yang tak kunjung selesai, hutang menumpuk, dan lain sebagainya teman-teman semua, rezeki kita seret. Itu bisa jadi karena efek dosa yang pernah kita lakukan. Maka dari itu teman-teman semua, di sini ada beberapa dosa yang membuat rezeki kita seret, utang kita tak pernah kunjung selesai. Kalau itu terjadi pada diri kita, segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua keadaan membaik. Kita muhasabah diri, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya teman-teman, ada 5 dosa besar yang menghambat datangnya rezeki kepada kita, yang menghalangi rezeki datangnya kepada kita, yang membuat hidup kita tidak pernah tenang, yang membuat hutang-hutang kita tidak pernah selesai, yang membuat usaha kita tidak pernah berjalan. Di antaranya mungkin teman-teman, ini ada 5 faktor atau 5 dosa yang mempengaruhi semuanya itu. Satu di antaranya yaitu dosa besar ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukan atau dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi teman-teman, awas, yang namanya syirik ini bisa membuat hidup kita, keadaan kita tidak membaik atau kehidupan kita susah, teman-teman semua. Untuk syirik akbar, ini sudah jelas kita mempersekutukan Allah, kita mempercayai bahwa Allah itu ada 2 atau ada 3, atau Allah memiliki anak, memiliki keturunan. Itu adalah syirik yang besar, teman-teman semua, dan lain sebagainya. Dan ada yang perlu kita hati-hati dengan syirik, yaitu syirkul asghar atau syirik yang kecil, yang tanpa kita sadari kita telah berbuat syirik. Contoh teman-teman, ketika kita berobat ke salah satu dokter, kita diberi kesehatan, kita sembuh dari penyakit tersebut. Lalu kita katakan, kalau tidak ada dokter tersebut, mungkin saya tidak akan sembuh. Atau kalau tidak ada dokter tersebut, maka saya akan mati. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Berarti kita sama juga dengan mentiadakan Allah, dengan mengagungkan atau dengan menyebut kalau tidak ada dokter tersebut, kita akan mati atau kita tidak akan sembuh. Hati-hati, itu bisa menjadi termasuk kepada syirik yang kecil. Dan banyak lagi contohnya teman-teman. Yang pertama, yang mempengaruhi, yang menghalangi datangnya rezeki kepada kita, kehidupan kita menjadi hancur, yaitu syirik. Hati-hati dengan syirik teman-teman. Yang kedua, yaitu dosa yang menghalangi datangnya rezeki kepada kita, yaitu kita sering lalai terhadap sholat. Mohon maaf, bagi teman-teman yang mungkin kita sering riyadhah sholawat atau mengamalkan amalan-amalan, berbagai macam amalan kita lakukan, kita baca, kita riyadhahkan, tapi kita lalai terhadap sholat. Kita masih bolong-bolong sholat. Subuh kita sempat, zuhur mungkin lagi kerja tidak sempat, asar begitu pun tidak sempat. Hati-hati teman-teman. Sehebat apapun zikir kita, sehebat apapun riyadhah kita, kalau kita masih lalai terhadap sholat, kalau kita masih membiasakan bolong-bolong sholat kita, riyadhah kita, zikir kita, amalan kita, itu tidak ada artinya teman-teman. Ingat, yang namanya sholat adalah tihangnya agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tihangnya agama. Jadi kita, khususnya bagi teman-teman yang saat ini sedang berriyadhah atau menjalankan amal, berbagai macam amalan, jaga selalu sholatnya. Terutama bagi kaum laki-laki, mungkin ya, bagi kaum laki-laki kita laksanakan sholat berjamaah, lebih utama lagi di masjid teman-teman. Itu yang kedua. Jadi diantaranya yang menghambat datangnya rezeki kepada kita, yang membuat hidup kita, usaha kita tidak baik, bisnis kita tidak lancar, utang kita tidak kunjung selesai. Diantaranya yang kedua adalah kita lalai dalam sholat. Ya. Berapa kali panggilan Allah yang kita tidak jawab. Allah memanggil kita 5 kali sehari, tapi kadang kita tidak menjawab panggilan tersebut. Ingat teman-teman, seberapa cepat kita memenuhi panggilan Allah, secepat itu Allah akan ijabah doa kita, Allah akan kabulkan doa kita. Yakin teman-teman, kalau kita mengutamakan Allah, menomorsatukan Allah, memprioritaskan Allah, Allah pun akan memprioritaskan kita. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, cepat kita penuhi panggilannya. Yakin ketika kita berdoa, Allah pun akan mengijabah doa kita dengan cepat pula. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, yang membuat rezeki kita terhambat, itu adalah dosa
kita kepada kedua orang tua atau kita durhaka terhadap kedua orang tua. Ya, hati-hati teman-teman semua. Ingat, ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu terdapat pada ridhonya kedua orang tua. Jadi, utamakan keridhaan orang tua kita agar orang tua kita ridho pada kita. Ketika kita akan mulai usaha, kita minta ridho orang tua. Ketika kita akan melakukan apapun pekerjaan kita atau usaha kita atau apapun itu, tetap kita minta doa dari orang tua, minta ridhonya dari orang tua. Orang tua doanya sangat mustajab. Yakin teman-teman semua. Yang namanya doa orang tua itu sangat mustajab. Jadi ketika permasalahan kita tidak pernah kunjung selesai, mungkin di antara teman-teman, di antara kita semua ada yang melakukan dosa kepada orang tua. Segeralah kita minta maaf kepada kedua orang tua kita. Jangan-jangan selama ini rezeki kita seret, utang kita tak pernah selesai, usaha kita hancur, kita hidup sengsara. Jangan-jangan karena ada dosa kepada kedua orang tua kita yang belum kita minta ampun kepada mereka. Jadi yang ketiga, dosa kepada kedua orang tua itu bisa menghambat datangnya rezeki kepada kita. Dan selanjutnya yang keempat, yang menghalangi rezeki kita menjadi susah, menjadi sulit datang kepada kita, ini diakibatkan karena kita mungkin teman-teman, karena ada barang haram atau makanan haram yang kita makan. Ini bisa menghambat datangnya rezeki kepada kita karena doa kita tertolak. Kalau dalam diri kita, dalam badan kita ada makanan yang haram yang kita makan. Apalagi kalau sudah jelas makanan haram yang diharamkan oleh Allah seperti makan daging babi dan lain sebagainya yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan menghambat doa kita, akan menghambat rezeki kita. Jadi hati-hatilah ketika kita makan. Jangan sampai ada harta riba yang kita makan atau harta yang haram yang kita makan, yang itu akan menjadikan daging, menjadikan darah dalam diri kita, yang akan menghambat doa kita, yang akan menghambat rezeki kita. Jadi yang nomor 4, kita harus hati-hati terhadap makanan, minuman yang kita makan. Jangan sampai ada makanan yang haram yang masuk ke dalam perut kita, yang itu akan menjadikan terhambatnya rezeki, terhambatnya doa kita. Selanjutnya yang teman-teman yang terakhir, yaitu dosa zina. Ini yang bisa mengakibatkan terhalangnya rezeki kepada kita. Ini yang bisa menghambat datangnya rezeki kepada kita. Apalagi mungkin anak muda zaman sekarang ini harus berhati-hati ketika kita menjalin hubungan. Ya, menjalin hubungan harus hati-hati, jangan sampai terjerumus kepada jurang perzinahan. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Itu yang akan membuat kita sengsara, itu yang akan menghambat rezeki kita. Teman-teman, semoga apa yang tadi saya utarakan, dari pertama dosa besar yaitu syirik, lalu lalai dalam sholat atau sering meninggalkan sholat, lalu dosa kepada kedua orang tua, makan harta yang haram, dan dosa zina, ini diantaranya dosa besar yang akan menghambat datangnya rezeki, yang akan membuat hidup kita sengsara, yang akan membuat usaha kita tidak lancar, urusan kita semakin rumit. Ini yang akan membuat semuanya itu. Jadi teman-teman, segeralah kita bertobat kepada Allah, kita muhasabah diri, jangan sampai kelima dosa ini ada pada diri kita. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar, kita perbanyak sholawat juga, kita perbanyak sayyidul istighfar, membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana la ahdika wa wa'dika mastata'tu.
A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah dari video ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.